Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada kuliah pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan atas roh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kesesatan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita, Bapak Dr. Zainal Azwar MA, yang telah membimbing dalam perkuliahan kajian usul fikih ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, teman-teman sekelas yang telah mensupport, membantu penulis untuk menyelesaikan tugas kuliah kajian usul fikih ini. Baiklah, judul yang akan saya bawakan pada mata kuliah kajian usul fikih saat ini adalah am atau umum, lafaz am atau umum dalam kajian usul fikih. Baiklah, yang pertama sekali kita bahas mengenai abstrak dari tulisan ini. Tulisan ini membahas tentang kaidah usul fikih, yaitu kaidah lugawiyah, yang mana pembahasan lugawiyah ini memiliki dampak dari hasil pengambilan hukum Islam, baik itu dari nas Al-Quran ataupun itu dari sunnah, yang mana semuanya berbahasa Arab. Pemahaman terhadap lafaz-lafaz bahasa Arab itu membutuhkan pendekatan tertentu, karena tidak semua lafaz bisa dipahami maksudnya secara tersirat. Oleh karena itu, kita membutuhkan metode-metode khusus. Maka dengan ini para ulama melakukan penelitian bagaimana metode memahami lafaz atau teks yang kandungannya memiliki berbagai macam makna yang ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Maka dalam tulisan ini kita akan membahas metode usul fikih tersebut, yaitu lafaz dari segi maknanya kita khususkan pada lafaz am atau umum. Selanjutnya kita masuk kepada bab pertama, yaitu pendahuluan. Kita membahas mengenai pengertian dari lafaz am atau umum. Lafaz am atau umum adalah lafaz yang digunakan secara umum yang menunjukkan suatu makna yang layak sesuai dengan lafaz itu sendiri, dan makna yang berkembang di dalamnya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Adapun jika dilihat dari segi etimologi atau bahasa, maka lafaz am memiliki pengertian yang umum atau merata. Sementara dari segi terminologi atau istilah, kita ambil pendapat dari Muhammad Adib Soleh, mengatakan atau mendefinisikan bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Am secara bahasa mencakup dan dalam istilah ialah lafaz yang mencakup seluruh anggota-anggotanya. Misalnya lafaz rijal atau seorang laki-laki. Lafaz ini menunjukkan suatu arti yang mencakup semua satuan-satuannya.
Apakah laki-laki itu tinggi, pendek, berjanggut atau berkumis, pokoknya semua laki-laki. Kemudian contohnya pada kata insan. Insan, contohnya pada ayat innal insana lafi khusr, pada surat Al-Asr ayat 2, yaitu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz insan atau manusia, menunjukkan manusia itu secara umum, mencakup semua manusia, baik itu yang beriman ataupun tidak beriman. Jadi bisa kita ambil kesimpulan yang dimaksud dengan lafaz am ini adalah suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu secara menyeluruh dan mencakup satuan-satuan dan anggota-anggotanya tanpa ada batasan. Sehingga suatu lafaz yang menunjukkan ada batasannya, maka lafaz itu bukan lagi dikatakan lafaz am. Seperti kita contohkan pada kata rijalaini atau 2 orang laki-laki, yang dibatasi dengan adat atau jumlahnya, yaitu 2 atau 3 ataupun seterusnya. Kemudian kita masuk kepada bab kedua, yaitu pembahasan terdapat lafaz-lafaz am dalam Al-Quran tersebut. Ada empat lafaz, yaitu lafaz kullun, lafaz jami'an, kafatun, dan ma'syara. Contoh dari kata kullun pada ayat kullun nafsin za'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian, yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 185. Kemudian lafaz jami'an terdapat pada ayat khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dijadikan untuk kamu segala sesuatu yang ada di bumi, pada surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian lafaz kafatun, wa qatilu musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, pada surat At-Taubah ayat 36. Kemudian lafaz ma'syara, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, pada surat Al-An'am ayat 130. Kemudian lafaz am pada isim syarat, yaitu pada lafaz man, lafaz ma, dan lafaz aina. Contohnya pada lafaz man, faman sahida minkumus sahron fal yasumhu, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185. Dan pada isim syarat pada lafaz ma pada ayat wa ma tunfiku min khairi yawfa ilaikum, yang artinya dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala yang cukup, pada surat Al-Baqarah ayat 272. Kemudian lafaz am pada isim syarat yang terdapat pada lafaz aina, ainama takunu yudrikumul mautu, di mana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu, pada surat An-Nisa ayat 78. Kemudian lafaz am yang terdapat pada isim istifham, yaitu kata tanya, yaitu pada lafaz man, lafaz ma, lafaz aina, dan lafaz mata. Contoh lafaz am pada isim istifham atau kata tanya man, yaitu
Man zallazi yuqridullahu qardan hasana. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian isim istifham pada lafaz ma salakakum fi sakor. Apakah yang memasukkan kamu dalam neraka sakar? Pada surat Al-Mudatsir ayat 42. Kemudian isim istifham pada lafaz aina ma kuntum tad'una min dunillah. Di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Pada surat Al-A'raf ayat 37. Kemudian isim istifham pada lafaz mata yang menandakan bahwa itu am atau umum. Pada ayat mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 214. Kemudian lafaz am pada kalimat nakirah sesudah nafi, yang terdapat pada ayat wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang artinya dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun. Isim nakirah pada bentuk nafi atau peniadaan, artinya isim nakirah yang ditiadakan. Setiap lafaz dari lafaz-lafaz tersebut ditetapkan dalam bahasa dengan suatu ketetapan yang hakiki untuk menunjukkan pada penghabisan seluruh satuan-satuannya. Apabila lafaz tersebut dipergunakan pada selain penghabisan jenis ini, maka ia adalah penggunaan yang bersifat majas. Ia harus mempunyai qarinah atau sesuatu petunjuk yang menunjukkan pada penggunaan itu dan memalingkannya dari makna yang hakiki. Kemudian lafaz am pada isim mausul atau kata sambung. Contohnya wallazina yarmunal muhsanat, yang terdapat pada kata wa tersebut, yang artinya dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina. Kata dan tersebut menandakan keumumannya, yang maksudnya adalah keumuman pada orang-orang yang menuduh, mencakup semua orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik tersebut berbuat zina, yang pada surat An-Nur ayat 6. Kemudian lafaz am pada jamak yang dimu'rafkan dengan idhofah atau dimu'rafkan dengan alif lam jinsiyah, yaitu yang sebenarnya dia adalah kalimat jamak tetapi dijadikan sebelumnya dia ada kalimat plural dijadikan singular atau kalimat tunggal atau mufrad, yang pada alif lam jinsiyah, yaitu pada ayat wal muttalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Artinya wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Yang dimaksud dengan jamak yang dimu'rafkan dengan alif lam jinsiyah yaitu pada kata al-muttallaqat atau wanita-wanita, yang sebenarnya wanita-wanita di sini adalah jamak tetapi menjadi mufrad karena ada alif lam jinsiyah. Kemudian pada kata jamak yang dimu'rafkan dengan idhofah yang terdapat pada ayat yusikumullahu fi auladikum
lizzakari mislu hazil unsayain, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian dari seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Kemudian contoh dari jamak yang dimu'rafkan dengan idhofah satu lagi, yaitu pada khuz min amwalihim shadaqat, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yaitu pada surat At-Taubah ayat 103. Kemudian lafaz am yang terdapat pada isim mufrad atau kata tunggal yang dimakrifahkan dengan alif lam jinsiyah, yang terdapat pada ayat wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahum, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, pada surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian pada ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah, pada surat An-Nur ayat 2. Yang satu lagi yaitu wa ahlallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, pada surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam am, di mana lafaz am tersebut terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah am yang maksudnya benar-benar am, yaitu umum secara qat'i, karena adanya karinah atau petunjuk yang menghilangkan kemungkinan khususnya, yang terdapat pada ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahu rizquha, dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya, yang terdapat pada surat Hud ayat 6. Kemudian pada ayat wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, dan daripada air kami jadikan sesuatu yang hidup, pada surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian jenis lafaz am yang kedua adalah lafaz am yang dimaksudkan untuk arti khusus karena adanya karinah atau petunjuk atau dalil yang menunjukkannya. Contohnya tersebut terdapat pada ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti, yang artinya mengerjakan hajiku ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 97. Jadi bisa kita pahami dari ayat di atas bahwa kewajiban haji ini adalah untuk semua orang, tetapi berdasarkan karina atau petunjuk akal bahwa yang berkewajiban haji ini adalah orang-orang yang mukallaf dan berakal, dan gak mungkin anak-anak kecil atau orang gila bisa menunaikan haji. Dengan dalil akli atau dalil akal inilah yang menjadi karinah atau petunjuknya. Kemudian jenis lafaz am yang ketiga adalah lafaz am yang memang dimaksudkan untuk umum selama tidak ada dalil yang menunjukkan arti lain secara khusus atau taksis. Biasanya lafaz am ini disebut dengan am maksus, yaitu lafaz am yang dimaksudkan untuk
secara khusus atau disebut juga am mutlak. Contohnya terdapat pada ayat wal mutlaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita-wanita yang ditalak tersebut adalah semua wanita yang ditalak, baik itu dalam keadaan hamil ataupun tidak, secara umum. Maka wanita tersebut masa iddahnya itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Hal ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk atau qarinah yang menjelaskan kekhususannya ataupun keumumannya, apakah wanita yang ditalak tersebut wanita yang hamil atau tidak, sehingga yang dimaksud di sini adalah semua wanita yang ditalak. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu dilalah lafaz am. Pada dasarnya semua lafaz am tetap pada keumumannya sebelum ada lafaz lain yang mentaksiskannya. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa apabila ada lafaz am tersebut, maka sebisa mungkin dicari muksisnya. Namun dalam jumhur ulama tersebut terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah mengenai dalalah lafaz am itu apakah dia zani atau qat'i. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalalah am itu adalah qat'i sebagaimana lafaz khas. Alasan mereka adalah karena lafaz am itu mengandung makna yang pasti dan tegas sampai ada dalil yang mengkhususkan satuan-satuan yang ada dalam lafaz am. Kemudian ulama Syafi'iyah berpendapat dalalah dari lafaz am itu adalah zanni. Oleh sebab itu, setiap lafaz am itu haruslah dicarikan maksisnya sebelum mengamalkan dalil am atau keumumannya tersebut. Mereka menegaskan ma min amin illa qad khussa minhul ba'do. Lafaz am itu tidak dapat diamalkan kecuali setelah dikhususkan sebagian dari satuan-satuannya. Kemudian kita masuk pada bab ketiga, bab penutup, yaitu kesimpulan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, lafaz am dalam usul fikih tersebut secara etimologi atau bahasa berarti umum, sedangkan secara terminologi atau istilah yang didefinisikan oleh Muhammad Adib Soleh, am tersebut adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri dan tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Kemudian lafaz dari am tersebut terdapat kata-kata yang telah ditentukan lafaznya. Contohnya yaitu pada kata kullun, jami'an, kafatun, dan ma'syara. Kemudian lafaz am juga terdapat pada isim syarat, yaitu man, ma, dan aina. Kemudian pada isim istifham pada kata man, ma, aina, dan mata. Kemudian pada
kata nakirah sesudah nafi. Kemudian pada isim mausul atau kata sambung. Dan kemudian pada jamak yang dimu'rafkan dengan idhofah atau alif lam jinsiyah. Kemudian pada isim mufrad yang dimakrifahkan dengan alif lam jinsiyah. Kemudian lafaz am tersebut terbagi menjadi 3 golongan, yaitu lafaz am yang maksudnya benar-benar umum secara qat'i karena dalalahnya qat'i karena adanya karina atau petunjuk yang menghilangkan kemungkinan khususnya. Dan yang kedua adalah lafaz am yang dimaksudkan untuk arti khusus karena ada karina atau dalil yang menunjukkannya. Kemudian yang ketiga lafaz am yang memang dimaksudkan untuk umum tetapi selama tidak ada dalil yang menunjukkan arti lain atau taksisnya. Yang ketiga ini disebut dengan am maksus. Semua lafaz am tersebut dapat kita ambil tetap pada keumumannya sebelum ada lafaz lain yang menjadikannya khusus. Namun ada perbedaan dari pendapat ulama, yaitu aliran Hanafiyah yang mengatakan bahwa dalalah am adalah qat'i sebagaimana lafaz khas. Kemudian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa lafaz am itu adalah dalalahnya adalah zanni. Karena itu setiap lafaz am itu harus dicarikan dulu maksisnya atau khususnya. Demikianlah presentasi saya pada pagi hari ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Apabila ada pertanyaan, saran atau petunjuk, kita diskusikan ke dalam grup perkuliahan kita secara online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.